Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus itu adalah salah satu kota kuno di Yunani yang terkenal sebagai kota metropolitan di zaman Paulus. Mayoritas penduduk di kota Korintus adalah orang-orang Yunani, di mana mereka sangat terkenal karena kepintarannya. Dan Paulus mendirikan jemaat di Korintus ketika dia melayani di kota tersebut. Dan jemaat di Korintus ini adalah orang-orang Yahudi, tapi mayoritas jemaatnya adalah orang non-Yahudi yang terkenal sebagai penyembah berhala. Bapak, Ibu, dan Saudara, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di kota itu, membuat sebahagian penduduk dan jemaat yang ada di Korintus jatuh dalam kesombongan dan jatuh dalam perbuatan atau gaya hidup yang tidak baik. Perilaku mereka sangat bejat secara moral. Dan inilah yang mempengaruhi munculnya persoalan di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu. Dan salah satu persoalan terbesar yang terjadi di antara mereka adalah terjadinya perpecahan di jemaat tersebut. Di tengah situasi inilah Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dan mengingatkan kembali agar jemaat itu berbalik pada ajaran yang benar tentang salib Kristus. Itulah yang dikatakan Paulus dalam ayat 10 yang mengantarkan kita untuk memahami persoalan yang terjadi dalam nats ini. Paulus berharap agar tidak ada perpecahan di antara mereka dan agar mereka tetap bersatu sebagai jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Paulus menjelaskan bahwa ada dua persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Persoalan pertama adalah adanya pemahaman yang berbeda tentang salib Kristus di antara mereka. Dalam nats ini, perbedaan pemahaman tentang salib Kristus menjadi polemik di tengah-tengah jemaat. Paulus menjelaskan bahwa ada dua kelompok yang merespon pemberitaan tentang salib Kristus. Kelompok yang pertama adalah mereka yang akan binasa, dan kelompok yang kedua adalah mereka yang akan diselamatkan, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 18. Di sini Paulus menekankan bahwa kebinasaan dan keselamatan ini akan benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Perbedaan kedua kelompok ini terlihat dari cara mereka memahami salib Kristus. Mereka yang akan binasa memahami salib Kristus sebagai suatu kebodohan karena mereka mengandalkan pemikiran mereka sendiri, pengetahuan mereka sendiri untuk memahami makna salib.
Dan mereka yang akan diselamatkan memahami salib Kristus sebagai jalan Allah untuk menyatakan kuasa-Nya dalam menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada hal yang menarik yang dapat kita lihat dalam nats ini, di mana di ayat 18 kata kebodohan dalam bahasa aslinya menggunakan kata moria yang berarti ketololan, kegoblokan, kekonyolan, sama sekali tidak masuk akal dan merupakan suatu hal atau berita yang sangat gila. Siapakah orang-orang yang berani mengatakan bahwa salib itu adalah sebuah ketololan? Siapakah orang-orang yang berani mengatakan bahwa salib itu adalah sebuah kekonyolan? Dan mengapa mereka memiliki pemahaman yang demikian? Dalam nats ini Paulus mengelompokkan mereka yang menganggap salib sebagai kebodohan ke dalam kedua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang suka sekali meminta tanda. Dalam ayat 22 sampai 23. Memang dalam kehidupannya seringkali orang Yahudi ini meminta atau menunggu tanda dari Allah sebagai bukti kepercayaan mereka kepada Allah. Di dalam Perjanjian Lama kita dapat melihat bagaimana orang-orang Yahudi ini meminta tanda dari Allah yang menjadi bukti kehadiran dan penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Bisa kita lihat tanda kehadiran Allah melalui tiang api, melalui tiang awan, dan ketika Allah memberi mereka roti manna. Dan masih banyak lagi tanda-tanda yang diberikan kepada mereka yang menjadi bukti kehadiran Allah. Dan di Perjanjian Baru pun mereka tetap meminta tanda dari Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Yesuslah Allah. Yesuslah Mesias yang mereka nantikan. Selama pelayanannya Yesus juga memberikan mereka tanda melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya. Yesus banyak menyembuhkan orang-orang sakit, Yesus mengusir roh-roh jahat, Yesus memberi makan banyak orang, dan mujizat-mujizat lain yang menjadi tanda kuasa Yesus sebagai Allah. Dan tidak hanya itu saja Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya pun sebenarnya itu juga adalah tanda yang diberikan Yesus kepada orang Yahudi. Tapi tanda ini tidak bisa diterima oleh orang Yahudi karena sosok Mesias yang ada dalam pemahaman mereka adalah Mesias yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mesias yang ada dalam pemahaman mereka adalah Mesias yang dikirim Allah yang datang dalam kemuliaan dan kemegahan. Mesias yang membawa kemenangan bagi mereka dan bukanlah Mesias yang mati tidak berdaya tergantung di kayu salib. Karena tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, maka mereka menganggap bahwa salib Kristus itu adalah sebuah kebodohan. Kemudian kelompok lain yang menganggap salib sebagai suatu kebodohan adalah orang-orang Yunani yang mengandalkan logika dan kepintaran intelektual mereka. Orang Yunani terkenal sebagai orang-orang yang suka berdiskusi, yang suka berfilosofi tentang dewa-dewa. Mereka sangat mengandalkan logika dan kepintaran intelektualnya. Mereka tidak bisa menerima kematian tentang Yesus Kristus, tidak bisa menerima berita tentang Yesus yang mati disalibkan. Manalah mungkin Yesus yang mereka anggap sebagai dewa yang penuh dengan kuasa dan punya kekuatan malah datang menjadi manusia yang penuh dengan kelemahan, disiksa dan bahkan mati disalibkan. Sangat tidak masuk akal bagi mereka bahwa Yesus yang sudah mati itu bisa menyelamatkan orang lain. Karena bertentangan dengan logika dan pemahaman intelektual mereka, maka mereka menganggap bahwa salib itu adalah sebuah kebodohan. Nah, bagi kedua kelompok ini, Injil tentang salib Kristus adalah berita kebodohan yang harus ditolak. Merekalah yang akan dibinasakan karena mereka tidak mengerti dan tidak memahami makna salib yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 24 ada satu kelompok lagi, yaitu mereka yang menerima dan percaya pemberitaan tentang salib Kristus. Merekalah orang-orang yang terpanggil untuk mempercayai bahwa salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah untuk mengalahkan dosa dan menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itulah, meskipun salib itu dianggap dunia sebagai suatu kebodohan dan tanda kelemahan Allah, tapi rencana Allah dalam salib Kristus melebihi hikmat,
kepintaran, dan kekuatan manusia yang ada di dunia ini. Salib Kristus itu adalah simbol keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dan merekalah orang-orang yang akan diselamatkan dan mendapatkan kehidupan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, persoalan yang kedua yang terjadi dalam nats ini adalah adanya pemahaman tentang keselamatan menurut hikmat Allah dan hikmat manusia. Bisa kita lihat dalam ayat 19 sampai 21 dan ayat 25. Paulus mengutip nats Yesaya 29 ayat 14 dalam ayat 19 yang memperlihatkan bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan melalui para nabinya untuk membinasakan hikmat dari orang-orang pintar dan melenyapkan kearifan dari orang-orang bijak yang berusaha untuk mencari jalan keselamatan menurut pemahaman dan mengandalkan pengetahuan mereka sendiri. Dan janji ini kemudian digenapi dalam salib Kristus, di mana melalui salib Kristus Paulus hendak mengubah pemahaman mereka bahwa bukan karena mengandalkan kekuatan, bukan karena mengandalkan kepintaran dan hikmat duniawi yang membuat mereka mendapatkan keselamatan. Dalam ayat 20 Paulus juga mengutip dari Ayub pasal 12 ayat 17, di mana Paulus membuat pertanyaan untuk menekankan bahwa orang-orang pintar itu tidak bisa mengandalkan kepintarannya untuk mencari keselamatan. Segala usaha yang dilakukan manusia untuk memahami Allah dan mencari jalan keselamatan tanpa adanya penyataan Allah dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah disalibkan, itu adalah merupakan hikmat dunia yang dianggap Allah sebagai sebuah kebodohan. Allah akan membinasakan hikmat dunia yang dipakai manusia untuk mencari pengetahuan tentang Allah dan mendapatkan keselamatan dengan pemahamannya sendiri. Paulus juga menekankan bahwa keselamatan manusia itu harus dipahami melalui hikmat Allah, yaitu hikmat yang dinyatakan dalam salib Kristus. Dalam ayat 21 Paulus mengatakan bahwa dosalah yang telah membuat manusia itu tidak dapat memahami makna salib yang sesungguhnya. Manusia tidak dapat mencari Allah dengan hikmatnya sendiri. Sebaliknya, Allah lah yang telah menyatakan dirinya kepada manusia walau dengan cara yang tidak terduga, yaitu melalui salib Kristus yang dianggap sebagai sebuah kebodohan karena Kristus harus menderita bahkan mati agar manusia bisa diselamatkan. Hanya mereka yang bersedia untuk percaya pada berita kebodohan inilah yang akan diselamatkan oleh Allah. Paulus juga menekankan di dalam ayat 25 bahwa dalam salib Kristuslah sesungguhnya terlihat kuasa dan kekuatan Allah. Orang Yahudi mencari tanda, tetapi mereka melewatkan tanda terbesar. Orang Yunani mencari hikmat, tetapi mereka melewatkan hikmat terbesar. Itulah Yesus Kristus yang disalibkan. Dialah hikmat dan kuasa Allah bagi kita. Sekalipun salib Kristus dianggap sebagai kebodohan Allah dan dianggap sebagai kelemahan Allah oleh dunia ini, sebenarnya salib Kristus itu adalah kekuatan yang paling besar yang di dalamnya terdapat kuasa dan hikmat Allah yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang hendak disampaikan kepada kita melalui nats ini? Dalam kehidupan kita di zaman yang sekarang ini, kita pun dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan zaman yang begitu canggih. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang menuntut kita untuk bisa berpikir secara rasional. Kita menghadapi peristiwa suka, kita menghadapi peristiwa duka. Kita juga bisa menghadapi persoalan yang tidak bisa kita terima secara akal dan logika kita sebagai manusia. Dan sebenarnya semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah cara Allah untuk mengarahkan kita agar kita bisa semakin percaya kepadanya. Tapi kita sering tidak menyadari bahwa kita pun sering berperilaku seperti orang-orang Yahudi yang suka meminta tanda-tanda mujizat. Kita suka meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan tanda-tanda kepada kita supaya kita bisa semakin percaya kepadanya. Kita meminta tanda agar Tuhan memberikan kita kesehatan, agar Tuhan memberikan kita berkat, keturunan, memberikan apa yang kita minta. Kita meminta tanda agar Tuhan memberkati segala pekerjaan kita, usaha kita, dan semuanya kita minta kepada Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan mempunyai kuasa dan agar kita bisa semakin percaya kepadanya.
Dan kita juga sering seperti orang-orang Yunani yang menolak untuk percaya karena segala sesuatu yang terjadi bertentangan dengan akal dan logika kita. Kita sering tidak dapat menerima persoalan yang terjadi, pergumulan yang terjadi, penderitaan, dan hal-hal yang membuat kita merasa terbeban. Padahal kita tidak menyadari bahwa semua penderitaan itu bisa menjadi cara Allah untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Seperti salib Kristus yang dianggap sebagai lambang penderitaan, itulah yang menjadi jalan Tuhan, menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan keselamatan bagi manusia. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui nats ini kita diingatkan agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, tetaplah kita berokuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, yang terjadi dalam kehidupan kita, suka dan duka, penderitaan, pergumulan, persoalan, tetaplah kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Kristus. Hal inilah juga yang ditekankan dalam nats Evangelium dalam Mazmur 19 ayat 8-15 yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, dapat dipercaya, dan firman Tuhan itu menyenangkan hati dan lebih berharga dari emas murni dan lebih manis dari madu asli. Firman Tuhan yang dimaksud dalam perjanjian lama dalam kitab Mazmur ini disempurnakan dan digenapi dalam diri Yesus Kristus sebagai firman yang hidup di dalam perjanjian baru. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus itulah firman yang sempurna sebagaimana yang dikatakan dalam topik minggu kita. Yesus yang sempurna itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena hanya dari Dialah kita dapat mengerti dan kita dapat memahami segala rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan hanya melalui Dialah kita bisa mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal yang telah disediakannya kepada kita. Marilah kita tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepadanya, Yesus sebagai firman yang sempurna. Amin.